Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan bahas ilmu komunikasi yang sangat penting. Jadi komunikasi itu harus ikhlas gitu ya. Nah, komunikasi ikhlas itu seperti apa? Nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi. Begini, jadi ilmu ini saya dapatkan ketika saya bertemu dengan Romo Fran Magnisuseno, founder dari Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Dryarkara. Jadi Romo Franz Magnisuseno ini orang Jerman, nama aslinya Franz Magnus ya. Kemudian karena jadi Indonesianis, jadi orang Indonesia, makanya dinamakan atau ditambah dengan Suseno, Franz Magnisuseno, Romo Franz Magnisuseno. Nah, saya jumpa beberapa tahun yang lalu ya, sudah agak lama, sekitar tahun 2006-2005an ya, di Surabaya. Nah, kemudian beliaunya menyampaikan bahwa komunikasi itu harus ikhlas gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Oh ya, untuk Anda yang sedang menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, saya sampaikan selamat menyambut Hari Raya, Hari Ulang Tahun ya, Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2022 ini. Semoga kita semua atau pimpinan bangsa ini bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang hebat, dan bangsa yang diperhitungkan di kancah dunia internasional. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator, jangan lupa juga subscribe. Subscribe ya, subscribe itu gratis kok. Dan tekan tombol loncengnya. Kenapa harus begitu? Ya, supaya nanti kalau kita membuat video terbaru atau update video informasi terbaru, di channel Cak Motivator ini Anda mendapatkan notifikasi informasi. Jadi Anda yang pertama kali mendapatkan update informasi video kita, ilmu baru tentu saja ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share ke teman-teman Anda. Siapa tahu pasti ada teman-teman atau kolega Anda dalam komunitas Facebook, komunitas WA yang sedang memerlukan informasi ini. Oke, jadi begini ceritanya. Waktu itu bertemu dengan Romo Fran Magnisuseno. Dan lagi panas-panasnya peristiwa ini ya, teroris atau gedung Menara Kembar yang ada di Amerika yang ditabrak dengan pesawat itu ya. Nah, di situ muncul bahwa komunikasi itu harus ikhlas. Jadi komunikasi itu harus ikhlas, tidak boleh ada ancaman gitu ya. Karena ketika ada ancaman, maka setiap keputusan itu jadi berubah. Tidak objektif, jadi subjektif gitu ya. Contohnya begini, waktu itu dicontohkan begini. Jadi saya mengutip contoh yang disampaikan Romo Fran Magnisuseno. Ketika ada seorang petani, katakanlah petani kelapa gitu ya, sedang merawat kelapanya di tengah hutan, di tengah kebun kelapa itu, kemudian tiba-tiba ada tentara atau satu regu tentara yang tersesat di kebun kelapa itu dan ingin keluar. Nah, ketika minta pertolongan supaya ditunjukkan jalan keluar, nah, ketika minta pertolongan ingin ditunjukkan jalan keluar kepada petani kebun kelapa ini, sambil menodongkan senjatanya ke petani kelapa ini, sambil bilang begini misalkan, ayo tunjukkan jalan keluar dari kebun kelapa ini. Tetapi sambil menodongkan senjatanya ke petani tersebut. Maka yang terjadi justru malah bukan solusi ya, bukan jalan keluar. Ya, bisa jadi malah tersesat berputar-putar. Karena begini, ketika seseorang itu dalam ancaman, pikiran sudah nggak jernih lagi ya. Pikiran ingin menyelamatkan diri. Atau ingin membuat orang yang bersangkutan tambah jerah gitu ya. Supaya kita tidak buat main-main. Akhirnya tujuan dari jalan keluar dari kebun kelapa itu tidak tercapai. Kenapa? Karena ada ancaman. Sehingga ketika ancaman itu muncul, maka informasi yang disampaikan bukan informasi yang benar, tetapi informasi yang tendensius. Misalkan tambah disesatkan. Kalau sengaja. Kalau secara psikologi mungkin dia tambah ketakutan, tambah bingung, dan tambah tidak tahu jalan keluarnya. Yang mestinya tahu menjadi tidak tahu. Nah, itu efek dari ketika komunikasi kurang ikhlas gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya ketika kita minta informasi pun, cara mengkomunikasikannya pun harus ikhlas gitu ya. Diakui bahwa kita tidak tahu dan kita tidak berdaya gitu ya. Bukan kemudian menunjukkan keberdayaan kita, tetapi kita minta informasi, ya malah jadi nggak karuan gitu ya. Nah, itu seringkali terjadi di tempat kita. Komunikasi antar ini ya, hablum minan nas itu ya, sesama manusia gitu. Kadang-kadang tidak ikhlas. Makanya
dipesan bahwa komunikasi itu harus ikhlas supaya apa yang disampaikan itu tercapai. Jadi maksud penyampaian informasi itu, apakah itu minta tolong, apakah itu menginformasikan, apakah itu ada tujuan lain, tetapi dasarnya harus disampaikan dengan cara yang ikhlas, sehingga penerimanya pun bisa dengan ikhlas gitu ya. Nah, itu contoh realnya seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga yang tidak ikhlas juga ya. Misalkan, kenapa mesti saya yang harus mengkomunikasikan gitu ya, sehingga akhirnya komunikasinya tidak ikhlas dan akhirnya tidak sampai maksud dari tujuan menyampaikan informasi itu pun jadi masalah, sehingga mispersepsi antara keinginan penyampaian informasi dan penerima tidak sinkron. Ini kan komunikasi yang tujuan komunikasi tidak tercapai, sia-sia kan gitu ya. Nah, banyak sekali beberapa contoh yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu ke komunikasi yang kurang ikhlas gitu ya. Menerimanya hanya supaya ya pokoknya tujuan lain lah, tidak benar-benar sesuai dengan objek dari informasi itu sendiri. Sekali lagi, ancaman, kemudian ketidakikhlasan dalam menyampaikan informasi, ketidakikhlasan dalam berkomunikasi, ketidakikhlasan menerima informasi, itu semua akan menjadi sesuatu yang menjadi masalah gitu ya. Contoh lagi, kalau kita berjalan kemudian tersesat gitu ya, kita komunikasinya mungkin kurang ikhlas gitu ya, sambil agak sombong itu tetap ada di dalam mobil, tidak turun itu. Padahal kondisinya memungkinkan kita untuk turun, dan akhirnya terjadi gap, ketidakikhlasan itu terjadi, sehingga kadang-kadang disesatkan. Nah, itu bagian dari komunikasi yang kurang ikhlas. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.